Ya, tiga, bahwa data Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor dalam buku Alor dalam angka 2017, proyeksi penduduk Kabupaten Alor sejak sensus 2010 adalah 1.515 jiwa pada 2017, dan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, jumlah penduduk per 31 Desember 2017 adalah 209.974. Oleh karena itu, hingga sekarang penduduk Kabupaten Alor termasuk kategori kabupaten dengan jumlah penduduk sampai 250.000. Keempat, bahwa dalil pemohon dalam bagian kedudukan pemohon poin 5 dikutip sebagai berikut, bahwa menurut pemohon, fasa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir, mempunyai makna sebaliknya. Pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat 2% suara tidak sah dari hasil perhitungan suara tahap akhir. Terhadap dalil ini, yang mulia pihak terkait merasa aneh dengan cara penafsiran hukum yang melenceng jauh dari logika hukum itu sendiri. Oleh karena jika benar adanya suara fiktif maupun suara dari pemilih ilegal, maka suara-suara tersebut bukannya melupakan bagian dari akumulasi suara sah yang dapat dihitung selisihnya, sehingga tentang selisih perhitungan suara yang dihitung menggunakan metodologi pemohon maupun logika hukum dan atau penafsiran hukum pemohon tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Permasalahannya bukan pada pemilih-pemilih yang fiktif, tapi mungkin pemohon sendiri yang memfiktifkan pikirannya sendiri dengan membuat dalil-dalil yang tidak masuk akal sehat ya. Oleh karena selisih pemohon secara sepihak dan juga oleh karena selisih 2% dimaksudkan pemohon bukanlah hasil dari perhitungan termohon, dalam hal ini KPUD Kabupaten Alor, maka dengan sendirinya persyaratan selisih 2% diamanatkan pada pasal 5 terbaca, dan dengan sendirinya pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ya. Baik, bahwa setelah menyimak mempelajari seluruh isi permohonan, maka pihak terkait dapat menyimpulkan bahwa permohonan adalah salah objek sengketa. Walaupun perihal yang dipakai adalah pembatalan keputusan tentang perselisihan perhitungan suara, tetapi banyak yang didalilkan pemohon adalah pemilih fiktif, format CKWK palsu, politisasi PNS, mutasi PNS. Untuk itu permohonan pemohon adalah salah objek sengketa, maka pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Yeah. Baik, permohonan pemohon tidak jelas. Menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak jelas dan alasan-alasan sebagai berikut. Satu, bahwa permohonan pemohon agar perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan didilai oleh Mahkamah Konstitusi adalah tidak berdasar. Oleh karena selisih suara menurut perhitungan pemohon adalah 2%, sehingga tidak dapat memenuhi PMK, ketentuan dalam PMK nomor 5 terbaca. Adalah tidak jelas karena pemohon menggunakan logika dan metodologi yang aneh, mungkin semacam penyimpangan berpikir atau bernalar ya, dan bukan hasil perhitungan KPUD Kabupaten Alor. Baik, angka 234 dianggap dibacakan. Ya, baik. Dalam pokok permohonan bahwa benar berdasarkan keputusan KPU nomor 334 terbaca tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018, pasangan nomor 1 memperoleh suara 51.806 atau 46,37%, dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 59.917% atau 53,63%. Maka selisih suara sebanyak 8.000 ya, dianggap dibacakan. Sudah. Baik, terima kasih ya. Dan dokumen-dokumen tentang itu sudah dianggap asli dan sah karena telah ditandatangani dan tinta basah oleh kedua saksi pasangan calon pada saksi pemohon pihak terkait. Maksudnya, ya itu sudah terbaca. Ya. Baik. Angka 2 dianggap dibacakan itu. Ya, baik. Sama saja. Bahwa pada dalil pemohon nomor 22 dapat dikutip sebagai berikut, bahwa oleh karena hanya ada 2 pasangan, maka pengurangan suara pada calon nomor urut 2 akan menambah suara pada
calon nomor urut 1. Enggak, ini dianggap dibacakan, jangan dibaca lagi. Tidak, ini penting untuk kita bisa jelaskan, Bu. Ya, sudah dimengerti oleh majelis. Oh ya, terima kasih. Ulang-ulang lagi itu. Terima kasih. Ya, yang intinya. Loh, nggak usah. Oh ya. Sudah tahu. Aduh. Ya, 3 pihak terkait menolak dengan tegas tuduhan pemohon bahwa terdapat pemilihan tambahan fiktif, baik itu disabilitas, pengguna KTPE, surat keterangan. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS, pihak terkait tidak pernah mendapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon maupun saksi pihak terkait tentang adanya pemilih fiktif. Sangat disayangkan dalil pemohon secara semena-mena melakukan penyangkalan tentang pemilih-pemilih tersebut, karena pemilih-pemilih tersebut adalah pemilih-pemilih disabilitas, masyarakat yang mempunyai hak politik. Dan kami anggap bahwa ini merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat manusia, pelecehan terhadap hak asasi manusia, termasuk menghina hak politik warga negara, khususnya masyarakat Kabupaten Alor pada Pilkada 2018. Keempat, bahwa terdapat dalil-dalil pemohon tentang politisasi birokrasi melalui mutasi pegawai negeri sipil dan rekrutmen ketua dan anggota KPPS maupun PPS sebagaimana tertera pada poin 24 sampai poin 23 dapat dijelaskan sebagai berikut. Kami kira bahwa itu sudah disampaikan oleh Panwaslu. Sama dengan Panwas ya. Sama dengan Panwaslu, bahwa tidak ada persoalan sebenarnya. Jadi tidak ada penggunaan tidak ada. Ya. Kami itu sudah sampai halaman berapa itu? Itu udah habis itu? Ya, sampai 15 itu ya. Iya. Ada apa lagi, Pak? Iyanya nanti kembali lagi. Iya, mau izin yang mulia langsung ke petitum. Iya, betul. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan keputusan KPU nomor 334 terbaca tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor 2018 tanggal 5 Juli 2018 pukul 20.19 WITA adalah benar dan sah, sehingga dapat secara resmi diberlakukan dan dipergunakan sebagai dasar untuk penetapan calon bupati dan calon wakil bupati Alor terpilih periode 2019-2024 pada pemilu kada Kabupaten Alor tahun ini 24 atau 14? Ini kesalahan pengetikan yang mulia. Masa jabatannya mau diukur? Atau apabila yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang serilannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Walter. Terkait. Pak Walter ini bidang ilmunya apa ini? Ekonomi ya? Ekonomi ya. Wah, tapi bisa nyusun begini. Bahasanya, kata-katanya senang saya mendengar. Ya, karena pengalaman 5 tahun juga ya iya. 5 tahun juga di MK. Oh, baik. Terima kasih. Yang mulia? Sama-sama. Cukup? Yang mulia Prof. Maria? Cukup. Ya, baik kalau begitu jawaban termohon, keterangan Panwas dan keterangan pihak terkait sudah disampaikan seluruhnya. Saya mengesahkan bukti terlebih dahulu. Untuk perkara 38 ada bukti tambahan dari pemohon ditambahi P93 sampai dengan P164. Betul yang mulia. Baik. Kemudian termohon TA 001 sampai dengan TA 009, TB 001 sampai TB 012, TD 101 sampai dengan 61, TD 201 sampai dengan TD 206, TD 301 sampai dengan TD 0304, dan yang terakhir TF 01 sampai dengan TF 05. Benar yang mulia. Betul. Kemudian pihak terkait PT 1 sampai dengan PT 50. Benar yang mulia. Baik. Kemudian dari Panwas. Panwas mengajukan bukti kan?
Hah? Mana? Dari Panwas. PK-nya. Ya, itu nanti tinggal dicek kembali angkanya, nggak jelas. Dari Panwas belum diadakan. Kita sekarang perkara nomor 69. Mohon izin yang mulia sedikit saja. Yang kami ada renvoy sedikit di keterangan di daftar alat bukti tambahan. Yang tadi angka yang salah tertulis 884872 harusnya 844872 di halaman paling terakhir. Itu saja yang. Oke. Ya, ini sudah tercatat ya. Ada renvoy. Sekarang 69 ada bukti tambahan dari pemohon P6, P7A, P7B, dan P8. Betul? Betul yang mulia, tapi masih ada kurang satu barangkali yang disebutkan oleh yang mulia. Ada P9 tadi, tapi sebenarnya hanya surat kuasa itu menganulir apa yang sudah berkembang selama ini. Disebutnya bahwa pemohon itu hanya setengah, padahal dalam surat kuasa itu sudah tanda tangan paslon kedua-duanya. Dengan demikian